Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di channel video pembelajaran geografi. Baiklah, mari kita lanjutkan kembali materi kita. Pada part 2 yang lalu sudah kita bahas wilayah formal, pada video part 3 ini akan kita kaji materi wilayah fungsional. Wilayah fungsional merupakan wilayah yang berada di sekeliling pusat pertumbuhan dan didukung oleh sistem transportasi, sistem komunikasi, dan aktivitas ekonomi. Sebagian besar wilayah fungsional terjadi karena aktivitas manusia. Wilayah fungsional yang terjadi secara alami contohnya wilayah aliran sungai yang terbentuk dari sistem sungai dari hulu ke hilir. Aktivitas perdagangan yang ditopang oleh jalur transportasi merupakan salah satu faktor terbentuknya wilayah fungsional seperti di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek. Wilayah fungsional diidentifikasi oleh aktivitas yang terjadi di dalamnya. Wilayah fungsional biasanya dekat titik pusat yang berfungsi strategis bagi wilayah tersebut. Setiap titik pusat mempunyai batas fungsional, misalnya pusat layanan informasi dari radio. Informasi dari siaran radio terbatas pada wilayah yang masyarakatnya mampu menangkap gelombang frekuensi siaran, namun, batas titik pusat pada wilayah fungsional dapat mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh selera masyarakat, tingkat promosi, dan konsumen. Kalian telah memahami perbedaan antara wilayah formal dan wilayah fungsional. Agar lebih mendalam, amatilah dua gambar di bawah ini. Wilayah fungsional adalah wilayah geografis yang memperhatikan suatu hubungan fungsional antar wilayah formal yang interdependensi dan batas wilayah tersebut terkontrol oleh sebuah titik pusat. Untuk itu, wilayah fungsional di samping menekankan pada ide heterogenitas, juga menekankan pada ide sentralitas. Contoh, wilayah desa dengan wilayah kota, keduanya mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Desa berfungsi sebagai pemasok bahan baku ke kota, sedangkan kota berfungsi sebagai pusat melayani kebutuhan berupa hasil industri ke penduduk desa. Dalam banyak hal wilayah diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan dengan garis melingkar. Wilayah seperti ini disebut nodal region. Contoh wilayah nodal region adalah kota metropolitan yaitu DKI Jakarta. Di kota ini terdapat beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jaring-jaring jalan. Usaha pelestarian lingkungan hidup kaitannya dengan pembangunan di wilayahan fungsional di kota-kota dilaksanakan sebagai berikut. 1. Intensifikasi tanaman jalur hijau di kota-kota. 2. Tanah-tanah kosong di sekitar jalan raya lebih baik untuk taman kota daripada untuk PKL. 3. Saluran air di kota dibuat sesuai kebutuhan sehingga di musim hujan mengalir lancar. 4. Diperbanyak tempat pembuangan sampah dan WC umum. 5. Setiap rumah membuat sumur resapan dan menanam pohon peneduh. 6. Perlu publikasi lebih intensif dalam rangka kebersihan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Wilayah secara khusus dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Pada perbedaan alamiah, wilayah dibagi berdasarkan a. Variasi iklim, antara lain wilayah tropis, subtropis, sedang dan kutub. b. Tinggi rendahnya permukaan bumi, antara lain dataran rendah dan dataran tinggi. Wilayah secara khusus juga dibagi berdasarkan 3 aspek, yaitu wilayah berdasarkan tipe, wilayah berdasarkan hierarki, dan wilayah berdasarkan kategori. Penjelasan dari masing-masing golongan wilayah tersebut adalah sebagai berikut. Wilayah berdasarkan tipe. 1. Wilayah berdasarkan ide homogenitas. Konsep ini bertitik tolak pada ide homogenitas yaitu kesamaan atau keseragaman. Wilayah ini terbentuk karena adanya kesamaan ketampakan, misalnya iklim, vegetasi, dan bentuk lahan. 2. Wilayah berdasarkan ide heterogenitas. Konsep ini berdasarkan adanya suatu pola keragaman heterogenitas dalam satu wilayah tertentu. Dalam ide ini tercermin pola interdependensi dan pola interaksi antara subsistem utama ekosistem dan subsistem utama sosial sistem. Penekanan utamanya menyangkut segi-segi kegiatan manusia. Dalam ide ini tercermin pola unity in diversity dengan berbagai gejala dalam batas-batas tertentu tercipta kesatuan hubungan dan pola ketergantungan. Wilayah ini disebut dengan wilayah fungsional atau nodal. Wilayah berdasarkan hierarki. Hierarki wilayah dapat didasarkan pada berbagai segi,
Misalnya ditinjau dari segi ukuran, bentuk, fungsi, atau gabungan dari berbagai unsur tersebut. Wilayah berdasarkan kategori. Wilayah berdasarkan kategori memiliki realisasi bermacam-macam. Penggolongan yang umum digunakan sebagai berikut. 1. Wilayah berdimensi tunggal single topic region, yaitu wilayah yang keberadaannya didasarkan atas satu topik. Jika dibandingkan dengan pembentukan wilayah berdasarkan pembagian menurut tipenya, jenis wilayah seperti ini dapat merupakan wilayah formal ataupun wilayah fungsional. Contoh, delinasi wilayah atas curah hujan. 2. Wilayah berdimensi gabungan combined topic region, dasarnya hampir sama dengan jenis wilayah berdimensi tunggal, tetapi mempunyai perbedaan hakiki di antara keduanya. Wilayah yang dibentuk sebagai realisasi gabungan beberapa peubah atau topik ini, tentu saja berbeda dengan wilayah yang hanya mendasarkan pada satu dimensi atau peubah saja. Peubah-peubah yang diikut-sertakan di dalam wilayah gabungan ini lebih dari satu jenis sehingga mempunyai cakupan analisis yang lebih rinci. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa suatu wilayah yang dihasilkan dari delinasi, demarkasi, atau pembatasan atas tingkatan pendapatan penduduk pendapatan per kapita saja akan menghasilkan wilayah dengan satu dimensi saja single topic region, sedangkan pembagian atau delinasi regional yang mendasarkan pada gabungan dari beberapa dimensi atau peubah, seperti pendapatan, tingkat konsumsi per kapita, aset, dan sebagainya akan memberikan kriteria wilayah-wilayah yang secara ekonomi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan kombinasi yang mungkin diperoleh dari karakteristik-karakteristik yang dimasukkan sebagai topik tersebut, dengan tujuan analisis utama misalnya status ekonomi masyarakat. Wilayah jenis yang terakhir tersebut dapat digolongkan sebagai wilayah berdimensi gabungan combined topic region. Tiga, wilayah berdimensi banyak multiple topic region, yaitu suatu wilayah yang keberadaannya didasarkan atas beberapa dimensi yang berbeda untuk tujuan yang lebih luas. Contoh, delimitasi daerah pertanian. Data yang diperlukan adalah iklim, keadaan tanah, geomorfologi dan lainnya yang dianggap penting. 4. Wilayah total region, yaitu suatu wilayah yang dalam pembatasannya didasarkan atas semua unsur wilayah. Regionalisasi bersifat klasik dengan kesatuan politik sebagai dasar. 5. Compage, yaitu wilayah yang didasarkan atas dominannya aktivitas manusia sebagai dasar pembatas. Compage merupakan wilayah yang bukan terdiri dari banyak atau sedikitnya variabel atau topik yang menjadi pertimbangan utama, melainkan menonjolnya kegiatan manusia di suatu tempat menjadi dasar untuk deliniasinya. Orientasi tidak lagi menitik beratkan pada physical settingnya, tetapi bobot dari kegiatan manusia ditinjau dari kepentingan lokal maupun nasional. Hal terakhir ini tentu saja tidak terlepas dari usaha melestarikan dan mengembangkan sumber daya lingkungan. Di samping wilayah-wilayah homogen dan nodal, menurut tipenya, wilayah dapat digolongkan dalam wilayah administrasi atau wilayah perencanaan. Pembagian menurut kategori tersebut dianggap penting jika berkaitan dengan persoalan kebijaksanaan dan perencanaan wilayah. Pada dasarnya, wilayah administrasi atau wilayah perencanaan adalah wilayah yang menjadi ajang penerapan keputusan-keputusan ekonomi. Region ini umumnya dibatasi oleh kenyataan bahwa unit wilayahnya berada di dalam kesatuan kebijakan atau administrasi. Contohnya wilayah yang tergolong dalam kategori provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan sebagainya. Dapat juga pembagian dilakukan menurut kriteria region karena sifat alaminya harus direncanakan secara bersama atau serentak, seperti wilayah daerah aliran sungai, DAS. Walaupun wilayah perencanaan sifatnya tertentu, tetap ada kalanya pembagian pembatasannya dianggap kurang baik jika tidak selaras dengan pembatasan ekonomi wilayah. Wilayah administrasi sering dianggap sebagai wilayah yang menguntungkan demarkasinya jika dikaitkan dengan kebutuhan data untuk pengambilan keputusan yang dikehendaki dalam perencana. Demikian kajian tentang wilayah fungsional. Pada part 4 selanjutnya akan kita bahas materi perwilayahan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.